Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Al-Qur'an ini diberikan kepada seseorang, berubahlah dia menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Inna lillahi min ahlina minan nas man hum ya Rasulullah hum ahlul Qur'an wa khassatuh. Sungguhnya Allah mempunyai keluarga di muka bumi ini. Siapakah mereka ya Rasul? Mereka adalah ahlul Quran dan hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maukah kita menjadi ahlul Quran? Bagaimana caranya? Alif Lam Mim itu berapa huruf ayah bunda? 3 huruf, 1 huruf 10 kebaikan. 1 halaman berapa baris? Ada 15 baris. 1 baris rata-rata berapa huruf? Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira 30 huruf. 15 kali 10 kemudian sama dengan berapa? Berapa? 15 kali 10. Luar biasa pahalanya yang Allah berikan kepada kita. Maka bacalah Al-Quran. Al-Quran ini manakala didengarkan kepada orang beriman, apa yang terjadi? Bergetar hatinya, naik imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa yang menyebabkan dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab radhiyallahu an, bergetar hatinya mendapatkan hidayah Allah karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan gurunda kita yang mulia Ustadz Fahmi Salim, mata'anallah fi tuli hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahi setiap langkahnya, dan juga yang saya muliakan para hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Allah turunkan penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum wa hadza dzikrum mubarakun. Penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya yang begitu banyak kepada kita, ziyadatul khair. Allah turunkan Al-Qur'an sekaligus 30 juz
114 surat 6.236 ayat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Kemudian betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Bahkan sebelum manusia diciptakan 50.000 tahun sebelumnya Allah tahu apa yang akan terjadi. Kemudian baru berangsur-angsur Al-Quran diturunkan 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, tempat saja menjadi mulia. Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Kemudian hari pun berubah menjadi hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Al-Qur'an ini diberikan kepada seseorang, berubahlah dia menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Inna lillahi min ahlina minan nas man hum ya Rasulullah hum ahlul Qur'an wa khassatuh. Sungguhnya Allah mempunyai keluarga di muka bumi ini. Siapakah mereka ya Rasul? Mereka adalah ahlul Qur'an dan hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah kita menjadi ahlul Qur'an? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah saat kita berdekatan dengan Al-Quran, yang harus kita lakukan adalah membeli Al-Quran. Ayah bunda punya Al-Quran enggak? Punya. Itu punya siapa? Jangan-jangan tulisannya wakaf lillahi ta'ala dibawa pulang. Itu punya Masjid Al-Muhajirin. Pastikan kita satu keluarga masing-masing punya Al-Quran. Jadi kita harus berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Butuh bulghah, butuh modal, butuh perjuangan. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda setelah ini mau beli Al-Quran? Insya Allah. Yang kedua, saat kita bersentuhan dengan Al-Quran, usahakan kita dalam kondisi berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang bagi orang-orang yang suci. Lalu bagaimana bagi ibu-ibu yang datang bulan, bapak-bapak datang matahari? Nggak ada ya. Datang bulan bagaimana? Saat kita bersentuhan Al-Quran menggunakan dengan sarung tangan. Bahkan boleh menggunakan pakai gadget kita, handphone kita. Boleh nggak baca Al-Quran pakai handphone? Boleh nggak? Saat sholat sunnah boleh nggak? Boleh nggak ayah bunda? Tapi pastikan aplikasi yang lain tolong ditutup dulu. Jangan dibuka. Saat lagi sholat baca Quran masuk WhatsApp. Benar apa benar? Lalu kita jawab, sebentar saya lagi sholat. Insya Allah batal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah baru membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Karena dia menjadi penyelamat kita dunia dan akhirat. Alif lam mim itu berapa huruf ayah bunda? 3 huruf. 1 huruf 10 kebaikan. 1 halaman berapa baris? Ada 15 baris. 1 baris rata-rata berapa huruf? Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira 30 huruf. 15 kali 10 kemudian sama dengan berapa? 15
kali 10 luar biasa pahalanya yang Allah berikan kepada kita. Maka bacalah Al-Quran. Cara gampang masuk surga dengan membaca Al-Quran. Insya Allah. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Cara gampang kita masuk surga dengan banyak beramal. Salah satunya membaca Al-Quran. 15 kali 10 kali 30 sama dengan banyak. Satu halaman sama dengan 4.500 kebaikan kalau kita baca Al-Quran. Kemudian setelah membaca Al-Quran, tambahkan lagi hafalan kita. Menghafal Quran. Jangan hafalan kita cuma trikul. Apa namanya ya Bunda? Trikul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita ikhlas banget saat imamnya membaca surat Al-Ikhlas. Masih ada kul-kul yang lain. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul uhiya ilayya anna ustama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Surat Al-Jin. Maka tingkatkan hafalan kita. Di dalam dada kita kalau nggak ada hafalan Quran bagaikan rumah tanpa penghuni. Kemudian setelah dihafalkan diulang. Resiko menghafal ya lupa. Resiko menghafal ya lupa. Saya nggak pernah lupa. Kenapa? Nggak ada hafalannya. Insya Allah nggak lupa. Setelah mengulang hafalannya lalu apa? Harus diamalkan. Al-Quran harus diamalkan. Supaya kita bisa mengamalkan apa yang harus kita lakukan. Memahami apa yang kita baca. Baca minimal terjemahan Al-Quran. Orang beriman saat disebutkan nama Allah bergetar hatinya, naik imannya. Bagaimana mau bergetar, bagaimana mau naik imannya. Sedangkan apa yang dibaca dia nggak paham. Kenapa jamaahnya nangis saat sholat tarawih bacaan imamnya bagus? Karena lama banget ya. Ada orang tua ingin anaknya dinamakan sesuai apa yang dibaca dengan Al-Quran. Dibuka secara acak, itulah nama anaknya. Siapa? Jahannam. Ada nggak Jahannam di dalam Al-Quran? Fir'aun, Qorun juga ada. Bukan Qurannya yang salah, kitanya yang gagal Pak. Setelah itu baru kita mendakwahkan insya Allah. Apa yang terjadi? Kalau kita menguasai Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan seseorang yang tadinya membenci Nabi, ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang kuburannya samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanah. Saya ingin bertanya pada Ustadz, Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah. Yang saya mau tanyakan, apakah mereka yang membaca tiap hari tanpa mengerti artinya, tapi dengan berusaha istiqomah, tiap hari membaca, mempelajari tajwidnya, apakah itu termasuk keluarga Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Said Kutub berkaitan dengan keluarga Allah. Bunda, luar biasa. Jadi sebagaimana kriteria yang saya sampaikan di awal, bagaimana kita menjadi ahlul Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar membaca. Ya. Quran justru ini sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ada saatnya kita menghafal, ada saatnya kita membaca Al-Quran, ada saatnya kita mentadabburi Al-Quran. Kata Al-Imam Ali radhiyallahu an, la qira'ata illa bitadabbur. Tidak ada bacaan Al-Quran kecuali dengan tadabbur, penghayatan. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Sama enggak antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Al-Quran ini manakala didengarkan kepada orang beriman, apa yang terjadi? Bergetar hatinya.
naik imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa yang menyebabkan dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab radhiyallahu an bergetar hatinya mendapatkan hidayah Allah karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Abu Jahal, Abu Lahab, ayah bunda kenal enggak? Kenal? Pernah lihat? Saya juga pernah lihat, ya. Nabi diceritakan saking kagumnya dengan Al-Qur'an, dua-duanya mendengarkan Al-Qur'an dan saling bertabrakan. Bayangkan coba. Dan dia berjanji besok Nabi membaca Al-Qur'an. Apa yang terjadi? Keesokan harinya lagi didengarkan lagi ayat Al-Quran. Jangankan manusia, jin saja terkagum-kagum dengan Al-Quran. Makanya kita harus terkagum-kagum dengan Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ada tabi'in Fudail bin Iyad, luar biasa nih. Karena mendengarkan sebagaimana gurunda kita mulia tadi di awal membaca surat Al-Hadid ayat ke-16. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah, dan seterusnya. Gara-gara mendengarkan ayat ini, kapan lagi kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bergetar dia. Tadinya ahli penyamun dia, perampok dia, jahat dia, jadi ulama luar biasa. Masya Allah, batu biru, batu karang. Lain dulu, lain sekarang. Benar gak? Gara-gara hidayah Allah, minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Allah. Karena Al-Quran menggetarkan hatinya. Ada sahabat, ada ulama, ada kiai, dia membaca Al-Quran nangis dia. Bahkan gara-gara Al-Quran dia pingsan dia. Bahkan setelah imam meninggal dunia. Karena saking takutnya kepada Allah. Ahli ilmu adalah yang paling takut kepada Allah. Gimana kita mau takut? Kita gak ngerti apa yang kita baca. Ini lagi ngomongin apaan ini? Ya kan? Kenapa kita nangis? Karena kita gak paham. Ternyata imamnya lama banget, ya kan? Karena yang lain nangis, masa kita gak nangis, ya kan? Maka paksakan diri kita untuk menangis. Kata Syekh Ali Jaber, Allah yarham. Kenapa? Karena air mata ini yang ada di dunia, lautan itu tidak bisa memadamkan panasnya api neraka walaupun satu tetes. Walaupun satu titik, bayangkan coba. Tapi api neraka yang 70 kali lipat panasnya dibandingkan api dunia mampu dipadamkan dengan air mata kita karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah bergetar belum kita dengar Quran? Kita gimana mau getar? Gimana iman kita mau naik? Ngerti juga enggak? Mulai sekarang setelah baca, hatamkan terjemahan Al-Quran. Kalau enggak paham tanya gurunya. Maka baca, ini maksudnya apa? Perintah Allah, hudal lil muttaqin, hudal linnas. Apa yang dilarang Allah, kerjain. Apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Apa yang diperintahkan Allah, maka kita harus melakukan. Ayah bunda, apa yang diperintahkan Allah, tahu nggak apa aja? Islam itu bukan prasmanan. Apa yang kita mau kita kerjain, kita ambil. Apa yang kita tidak mau kita tinggalin, enggak. Seluruhnya. Di antara kewajiban kita apa sih? Dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, wajibnya kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu tentang apa ya bunda? Saya yakin ayah bunda di sini semua paham. Enggak mau jawab kenapa? Khawatir riya saja. Benar enggak? Tawadhu, tahu tawadhu? Tahu warna duit ya. Ini ayah bunda luar biasa. Itu larangan kita untuk menjelekan orang, ngomongin orang, boleh enggak? Ngomongin orang dan itu benar sesuai fakta, namanya gibah. Benar apa benar? Ini biasa dilakukan oleh bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nonton Piala Dunia, benar enggak? Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi menjaga lisan, tidak seperti tetangga sebelah. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa enggak ngerti? Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ustaz Said Kutub, sebelum kita lanjutkan ke penanya berikutnya tadi berkaitan dengan menyelisih Al-Quran, ada orang yang menolak Al-Quran. Ini pada masa Nabi ada Umar bin Khattab yang waktu itu sangat membenci Rasulullah. Tetapi ketika mendengarkan adiknya membacakan Al-Quran, hatinya bergetarlah. Ini sering kita lihat dalam social eksperimen begitu ya. Ada orang-orang yang non-muslim dipendengarkan Al-Quran dan memang benar hatinya bergetar. Menjelaskan ini seperti apa ini? Artinya apakah mereka dikehendaki oleh Allah untuk masuk ke dalam Al-Quran atau memang itu pilihan dia? Ustaz. Baik,
Masya Allah, tabarakallah, ini diantara mukjizat Al-Quran. Dulu saking hebatnya Al-Quran ini dibilang sihir. Dibilang hadza sihrun mubin. Dan ini Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Kalau Nabi ngaku-ngaku ini buatan dari Nabi Muhammad SAW, maka dicabut urat lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar dari Allah datangnya. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa mendapatkan hidayah Allah. Kita nggak bisa merubah Al-Quran. Karena yang jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Justru dengan Al-Quran kita akan berubah. Ini yang dulunya hina menjadi mulia. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mulia dia. Itulah orang-orang yang tadinya belum beriman. Mendengarkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Dari golongan jin. Orang-orang kafir membenci Islam dan sebagainya. Lulu lantah karena keindahan Al-Quran. Al-Quran itu gak perlu diupdate, gak perlu diupgrade. Otomatis dia. Sifatnya dulu, sekarang dan yang akan datang. Menghancurkan, mengalahkan syair-syair Arab pada saat itu. Ini luar biasa. Ya, Al-Quran ini orang yang bersentuhan dengan Quran. Bahkan ya kita melihat di media sosial Habib ya, petarung itu yang luar biasa. Menyampaikan bahwa Cristiano Ronaldo itu udah biasa mau ngomong bicara tuh assalamualaikum insya Allah. Dan dia tertarik juga dengan Islam. Karena sesuatu yang rahmatan lil alamin. Buat siapa aja nih. Orang yang bersentuhan dengan Quran, hatinya kebuka, datang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang mudah mendapatkan hidayah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Maka bersentuhanlah dengan Al-Qur'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah yang jamin dalam surat Thaha ayat 123. Kalau datang petunjuk dari Allah, maka ikutilah petunjuk itu. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Niscaya kalian tidak akan sesat, tidak akan celaka selama-lamanya. Dikuatkan lagi oleh hadis Nabi. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku wasiatkan kepada kalian, manakala kalian memegangnya dua hal ini tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berdekatan, berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan saya menyebutkan ini sedikit ya. Ada kita kenal namanya Muhammad Najah. Usia 13 tahun, bermasalah di otaknya ini. Lumpuh, susah bergerak, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa menulis, tidak bisa baca. 13 tahun hafal Quran 10 bulan. Jangankan hafalan Qurannya, halamannya, ayatnya, dimanapun posisinya dia hafal. Anda belum buka, dia udah buka duluan otaknya. Ini luar biasa. Melalui pendengaran, apa yang terjadi ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dahsyat lagi terjemahan Al-Quran 6.236 ayat semuanya dia hafal. Masya Allah. Sekarang lebih dari 1.000 hadis Nabi dia hafal. 13 tahun, 10 bulan hafal Quran. Apa perlu kita dimasalahkan dulu fisik kita baru kita sadar dengan Quran? Ternyata berinteraksi dengan Qurannya lama. Ba'da Isya didengarkan murattal sampai subuh. Anda kenal Musa, anak kecil yang dulu 5,5 tahun, 6 tahun hafal Quran. Berapa lama dia berinteraksi? 8 jam setiap harinya. Lama berinteraksinya dengan Al-Quran. Didiklah anak kita menjadi generasi Qurani. Anda hajarkan, Anda latih anak Anda, dosa Anda yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن حفظه الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.